285 menit. Nah, itu harus benar-benar ikutin durasinya sama dengan UTBK 2021. Kemudian yang ketiga, Cek. Oke. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabar teman-teman di malam hari ini di kelas TPS di pengetahuan kuantitatif? Boleh ya berkabar di chat? Ada yang lagi nahan kantuk, kayak sambil minum aja boleh nggak apa? Yang lagi ngantuk boleh sambil minum. Yang lagi capek semoga istirahatnya sambil belajar juga makin oke. Oke, jadi yang seperti teman-teman tahu sekarang adalah kelas gratis dari Ambisin, yaitu ada pengetahuan kuantitatif. Mungkin ini pengetahuan kuantitatif mungkin pengetahuan kuantitatif di sini tuh lebih umum ya, karena ada di Sosum dan ada di Saintek. Jadi boleh teman-teman untuk siapkan amunisinya untuk kita belajar bareng, bukan belajar sih, kita lebih ke diskusi gitu. Kalau boleh tahu teman-teman di sini lagi pada sibuk apa nih? Maksudnya apa, sekolah kah, atau ada yang gap sambil kerja kah, atau ada yang kuliah terus nyoba lagi? Boleh nih berkabar di chat. Ih, keren nih. Ada yang sekolah, ada yang gap sambil kerja. Pengacara kak, oh nggak apa. Kita cari kesibukan di sini di kelas Ambisin. Biar kegiatannya berlebih bermanfaat gitu ya. Oke, pokoknya semangat buat teman-teman yang lagi sekolah, semoga dilancarkan. Yang kelas 12, semoga ujiannya, ujian praktek, ujian sekolah, dan ujian-ujian yang lain semoga dilancarkan. Yang lagi sibuk kuliah, sama nih, semoga dilancarkan juga. Nah benar nih, ada banyak yang gap, nggak apa-apa, aku juga gap juga sih. Jadi maksimalkan waktu kalian di gap ini buat belajar lebih maksimal. Buat ambil waktu juga buat tentuin pilihan yang tepat, jangan sampai salah jurusan gitu kan. Jadi kalau misalnya kuliah tapi enggak menikmati gitu, jadi kan susah ya. Oke, sebelumnya seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah kelas gratis dari Ambisin, yang mana kita akan belajar tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini insya Allah aku akan bantu teman-teman, kita akan diskusi bareng, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu, aku Sinta dari salah satu mahasiswa program studi kimia di Universitas Negeri Jakarta. Nah, bisa dilihat dari teman-teman di sini ya, aku diri kimia, tapi kalau misalnya mau tanya-tanya soal kimia, lebih baik jangan kaku gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan belajar beberapa
materi. Nah, di sini kita ada rules-nya dulu nih. Jadi yang pertama kita akan pemanasan dulu, kita latihan soal dulu terkait materinya. Nah, setelah pemanasan kita latihan soal, baru kita akan ada materi dari materi intinya. Nah, di sini kita bakal diskusi terkait materi SPLDV dan SPLTV. Mungkin udah familiar ya sama topik ini, yang SPLDV itu adalah 2 variabel, SPLTV adalah 3 variabel. Nah, sebenarnya konsep utamanya tuh sama, untuk mencari variabelnya, tinggal gimana kita untuk lebih kreatif, gimana cari jalan yang lebih simpel untuk cari nilainya. Nah, mungkin teman-teman agak lupa-lupa ingat ya, cuma ingat materinya nih. Di sini ada SPLTV sama SPLTV. Nah, perlu teman-teman ingat kalau materi ini tuh adalah materi kelas 10. Jadi, mungkin agak ya kalau misalnya di UTBK atau di ngerjain soal ulang kelas 10 tuh yang gampang gitu kan. Tapi, coba kita refresh ulang soal materinya. Jadi, kita sama-sama diskusi di sini. Terus ada setelah kita latihan soal, ada materi juga, kita juga bakal latihan soalnya nih. Jadi kita review sejenak tentang materinya. Selanjutnya ada evaluasi di akhir. Nah, jadi mau minta tolong buat teman-teman partisipan yang hadir di sini buat evaluasi, nanti ada bakal link di akhir sesi nih. Jadi evaluasi ini tentang kelas malam ini, gimana kelasnya. Oke, yang pertama judulnya kita adalah SPLDV dan SPLTV. Nah, sesuai rules tadi di SPLTV dan SPLTV itu kita akan bahas tentang metode grafik dan metode aljabar. Nah, gimana sih? Mungkin teman-teman tuh udah ingat, udah familiar gitu kan. Jadi kita bakal cobain gimana. Selanjutnya ada masalah yang melibatkan SPLDV dan SPLTV. Nah, ini tuh semacam soal cerita, jadi gimana teman-teman bisa menyelesaikan soal cerita dari SPLDV dan SPLTV itu. Oke. Nah, kita langsung masuk ke SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Oh ya, semisal aku jelasinnya agak kecepatan, boleh diinterupsi aja lewat chat ya, nanti bakal diulang lagi, atau misalnya ada pertanyaan juga boleh ditanyain. Oke, kita pemanasan dulu. Ya, di sini ada soal nih. Mungkin teman-teman bisa dikerjain. Kita ambil waktu berapa ya? Sekarang 20 lebih 8. Kalau 2 menit gimana, guys? Jadi 20-10 kita bakal bahas. Boleh ya tolong direspon di chat-nya. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari 20 lebih 8, maka teman-teman boleh kerjain selesai jam 20 lebih 10. Oke ya, silakan dimulai.
Oke, di sini jamnya udah menunjukkan pukul 20:11. Gimana teman-teman? Udah dikerjain kah? Selesai kah? Kalau mau on mic juga boleh biar kita rame-ramean di sini. Oke, soal pemanasannya nggak cuma satu ya, ada satu lagi tentang aplikasinya nih. Oke, mungkin di soal ini kita keep dulu buat lanjut ke berikutnya. Oke, ini ada soal berikutnya, coba kita lihat. Nah, ini. Mungkin ini lebih sederhana ya. Boleh nih teman-teman langsung dikerjain aja. Ini dari jam 20:12, kita coba 20:14 kita akan bahas. Oh iya, sorry. Nah, ini. Oke, udah terlihat ya teman-teman. Nah, bisa dilanjutkan. Teman-teman ingat aja penilaian budaya kuantitatif sama pengetahuan budaya sendiri atau menilai fanatisme. Kalian ingat-ingat aja nanti ya, menyukai sesuatu terus berbicara tapi itu suatu penerimaan yang harus dilakukan. Jadi contoh dari kooptasi itu kayak pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi atau mungkin DPR dan pokoknya konstitusional gitu, sama mahkamah yang kayak gitu yang mengatur. Oke, sepertinya banyak teman-teman yang udah jawab. Oke, kita langsung aja nih ke materinya. Di sini ada menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau di soal yang pertama nih, mungkin ada teman-teman yang hitung satu-satu nih sistem persamaan yang mempunyai satu penyelesaian. Nah, satu penyelesaian ini maksudnya adalah nilai misalnya di yang pertama. Persamaan pertama itu kan ada X dan Y. Nah, X dan Y itu nilainya sama, entah misalnya 1 kah, setengah kah, atau 1/4 kah, gitu. Jadi, X dan Y adalah sama. Terus, di sini kita bisa lihat bahwa ini di sini kita bisa lihat bahwa ada grafik yang berpotongan. Nah, berpotongan ini maksudnya gini.
Berpotongan misalkan kita punya grafik bidang kartesius di sini. Nah, misalnya ada garis yang memotong di sini dan ada garis lagi di sini. Nah, titik di sini adalah titik yang dinamakan berpotongan. Nah, berpotongan itu kan berarti titiknya sama kan. Jadi karena berpotongan dan titiknya sama itulah suatu SPLDV mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngitung tadi satu-satu gimana sih caranya persamaan satu, persamaan dua, apa sih yang persamaan mana yang punya satu variabel, maksudnya satu penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman pahami, yang mana kalau misalnya ada persamaan pertama AX ditambah BY sama dengan C. Nah, persamaan kedua adalah PX ditambah QY sama dengan R. Dengan syarat A, nilai B, nilai P, dan nilai Q itu tidak sama dengan 0. Nah, maka kalau misalnya ada pertanyaan yang mana dua persamaan yang berpotongan, atau mana persamaan yang mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, teman-teman bisa pakai persamaan yang ini. Yang mana A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, mungkin bisa dipahami dulu ya di sini. Nah, udah. Sekarang kita ada berpotongan udah nih. Nah, sekarang grafik yang sejajar. Nah, sejajar itu maksudnya gimana sih? Sekarang kita coba gambar bidang kartesius nih. Misalnya sejajar tuh gini ya. Jadi mereka tuh sama gradiennya gitu. Mungkin teman-teman juga menyinggung gradien, jadi ingat lagi. Jadi di sini ada sejajar. Nah, sejajar ini berarti kedua persamaan itu tidak punya penyelesaian. Nah, bisa dilihat kan dari sini, yaitu nggak ada perpotongan antara dua garis ini. Mereka nggak berpotongan, sampai manapun mereka nggak berpotongan gitu kan. Jadi berjajar sampai seterusnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya ada pertanyaan yang ada dua persamaan gitu, ada yang ditanyakan tidak punya penyelesaian. Nah, gimana sih caranya biar nggak ngitung satu-satu gitu kan? Nah, di sini ada triknya nih. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R. Nah, di sini ada ya, jadi bisa diperhatikan tanda sama dengan dan tanda tidak sama dengan. Nah, di sini kan, jadi teman-teman bisa lihat dari yang sejajar. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang berhimpit. Nah, berhimpit, gimana sih berhimpit itu, Kak? Maksudnya gini nih, misalnya kita ada bidang kartesius. Nah, jadi berhimpit mereka tuh secara keseluruhan satu mereka tuh kayak berhimpit jadi satu garis gitu. Jadi dari berhimpit inilah mereka tidak punya, maksudnya mempunyai penyelesaian yang tak hingga. Jadi kan kalau misalnya berhimpit di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi kan ada banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, ini gimana sih, Kak, tips dan triknya kalau misalnya mereka ada pertanyaan yang mencari penyelesaian yang tak hingga gitu. Nah, di sini ada A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Nah, itu tadi adalah penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Mungkin dari sini teman-teman bisa pahami dulu, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung on mic atau lewat chat juga boleh. Silakan teman-teman sampai 20-23. Kalau mau on mic buat tanya juga boleh.
Oke, ini ada yang mau lanjut. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita bakal bahas pertanyaannya tadi. Nah, di sini kan ada beberapa persamaan ya, jadi kalian bisa langsung aplikasikan trik yang tadi. Nah, tadi kan ada, ya sekarang ditanyain sistem persamaan yang mempunyai satu penyelesaian, ditunjukkan oleh nomor berapa aja. Nah, kalau satu penyelesaian, berarti kan nilai koefisien X di persamaan yang pertama itu koefisien X di persamaan yang pertama itu mereka tidak sama dengan yang kedua. Jadi misalnya di sini, kalau di sini tuh kasusnya 3/2 tidak sama dengan 5/7. 3/2. Nah, di sini kan bisa dilihat kan kalau mereka tuh tidak sama dengan, nah berarti persamaan satu tuh termasuk persamaan yang mempunyai satu penyelesaian. Nah, di sini, kalau mungkin teman-teman ada yang ngitung satu-satu nih, ternyata ada tips dan triknya. Nah, selanjutnya kita coba cek yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini kita ada persamaan kalau misalnya menggunakan yang tadi, ini kan berarti minus setengah ya. Minus setengah sama dengan minus 3/6. Nah, 3/6 ini kan juga kalau disederhanakan setengah juga kan. Jadi di persamaan yang kedua ini adalah nilainya sama. Nah, kalau nilainya sama, kita bisa lihat bahwa itu berhimpit. Jadi mereka berhimpit. Nah, di sini juga C per R-nya itu sama gitu kan. Nah, kita coba yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita bisa lihat min 3/5 sama di sini ada 4/7. 4/7, terus ada 8/6. 8/6. Nah, ini jelas-jelas udah beda banget ya semuanya. Udah beda dari min 3/5, 4/7. Nah, berarti kan di sini mereka juga berpotongan. Nah, berpotongan ini mereka punya satu penyelesaian. Nah, berarti ada 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 di sini kita udah lihat ada yang di B. Nah, kalau misalnya di UTBK ini kan waktunya terbatas. Mungkin kalau misalnya udah tahu jawabannya, boleh langsung pilih aja. Tapi misalnya ada masih waktu banyak atau misalnya masih penasaran, boleh dicoba. Nah, kita sekarang coba yang ini. Nah, di sini ada 3/6 ditambah 4/8. Nah, mereka kan udah jelas-jelas beda kan. Sorry, mereka udah jelas-jelas sama. 3/6 itu setengah kalau disederhanakan, 4/8 juga setengah kalau disederhanakan, 12/24 juga gitu. Nah, berdasarkan materi yang kita tadi pelajarin, kan berarti mereka itu mempunyai penyelesaian tak hingga, mereka berhimpit gitu, karena nilainya, perbandingan nilainya adalah sama. Oke. Oke, sekarang kita coba yang berikutnya nih. Nah, sekarang kita ada metode lain, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode aljabar. Nah, metode aljabar itu gimana sih? Ternyata di sini ada yang namanya substitusi dan eliminasi. Boleh teman-teman kalau misalnya lagi ada keperluan atau lagi rame-rame, boleh di mute dulu ya, tolong, biar kelasnya agak kondusif. Dan ada mewujudkan kebebasan pers ya teman-teman ya. Dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, di sini kita ada SPLDV dan menggunakan metode aljabar.
Nah, LSPLDV menggunakan metode aljabar itu ada 3. Sebenarnya masalah apa yang membuat mahasiswa ini melakukan demonstrasi? Ada substitusi, eliminasi, dan kombinasi. Substitusi dan eliminasi kita kombinasikan. Penyimpangan yang terjadi di masa orde ada tuntutan reformasi. Nah, selanjutnya, substitusi ini maksudnya gimana sih? Nah, substitusi itu artinya sendiri adalah mengganti. Nah, kalau eliminasi adalah menghilangkan. Nah, nanti eliminasi itu ada suatu variabel yang kita hilangkan untuk mencari variabel yang lain, gitu kan. Nah, selanjutnya ada substitusi dan eliminasi. Nah, kalau misalnya kita udah tahu salah satu nilai dari variabelnya, kita bisa langsung kan metode substitusi buat cari aljabar yang lainnya, yang tadi dihilangkan itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang kedua. Oke. Nah, di sini kita akan bahas yang kedua. Teman-teman, ini aku share screen dari HP biar kita bisa coret-coret. Oke, nah soalnya sini kita bisa lihat kalau soalnya ada jumlah 2 bilangan adalah 28. Nah, jumlah 2 bilangan, kita misalkan bilangan tersebut adalah A dan B. Misalnya A dan B kan jumlah ya, jadi A ditambah B sama dengan 28, dan selisihnya adalah 12. Jadi A min B sama dengan 12. Nah, salah satu bilangan tersebut adalah berapa di sini? Nah, kita tinggal pakai, ini bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi ya. Kita langsung collab aja. Nah, kita coba hilangkan yang pertama adalah nilai yang B. Nah, kita untuk menghilangkan nilai yang B, kita jumlahkan, karena kan B ditambah dengan minus B, gitu kan. Jadi hasilnya habis. Jadi di sini 2A sama dengan 40. Nah, A-nya adalah 20. Di sini kita bisa lihat yang C jawabannya. Oke, kalau misalnya kita udah tahu yang A, coba kita lihat buktikan untuk nilai yang B-nya nih. Misalnya A ditambah B sama dengan 28. Nah, ini kita bisa langsung pakai substitusi. Jadi substitusi adalah mengganti nilai A yang di sini dengan yang A sama dengan 20. Berarti 20 sama ditambah B sama dengan 28, maka B-nya adalah 28 min 20 sama dengan 8. Nah, jadi nilai A-nya adalah 20 dan nilai B-nya adalah 8. Ini soalnya masih sederhana ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke SPL TV. Nah, di sini ada SPL TV. Oke, kita akan langsung ke SPL TV-nya. Nah, di sini ada SPL TV. Nah, SPL TV prinsipnya sama sih.
antara SPLDV gitu. Nah, di sini di SPLDV juga ada substitusi dan eliminasi. Nah, kita juga ada nanti akan dikolapskan gitu antara eliminasi dan substitusi yang tadi. Nah, oke, di sini kita akan sama aja kalau misalnya di SPLTV, yaitu ada substitusi, eliminasi, dan kombinasi antara substitusi dan eliminasi. Nah, sekiranya dari SPLTV dan SPLDV materinya cukup itu ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan ada ada latihan soal. Latihan soalnya ada beberapa, yang mana kita mulai dari SPLDV dulu. Nah, ini ada 3 soal. Kira-kira kita kerjain masing-masing 10 menit, jadi 30 menit ya, teman-teman. Atau misalnya, ya, nanti 15 menit mungkin oke ya, teman-teman. Jadi kita akan mulai untuk 3 soal adalah 15 menit. Boleh teman-teman untuk dikerjakan dulu. Silakan. Amandemen undang Atau mungkin teman-teman bisa di SS juga ya soalnya.
Oke teman-teman, di sini, udah menunjukkan pukul 20:48. Nah, mungkin bisa dicukupkan untuk latihan soal yang SPLDV. Kita bisa lanjut ke latihan soal yang SPLTV nih. Ada di slide berikutnya, boleh teman-teman simak dulu, yang mau SS juga boleh. Nah, ini sama kayak tadi, masing-masing 5 menit, jadi kita akan bahas di 15 menit yang akan datang. Teman-teman dikerjakan latihan soalnya.
Oke, teman-teman mungkin ada yang terkendala. Sekarang ada di slide latihan soal yang mana? Boleh on mic juga boleh. Di SPLDV kah atau di SPLTV? SPLDV Ini Kak. SPLDV. SPLDV. Kalau sekarang, SPLTV Kak. oke, sekarang udah ada di SPLTV. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum ada di SPLTV bisa dipastikan lagi koneksi jaringannya, atau mungkin bisa nih diulang lagi karena sekarang udah ada di latihan soal SPLTV. Boleh teman-teman silakan dilanjut.
Semisal teman-teman udah ngerjain di latihan soalnya, boleh misalnya mau request dibahas sekarang, Kak. Boleh banget nih, langsung aja berkabar nanti di chat atau bisa on-mic juga. Dibahas sekarang nggak? Dibahas sekarang nggak? Oke, mungkin teman-teman udah selesai buat latihan soalnya. Kita akan bahas dari yang SPLDV. Oke, SPLDV, boleh dong berkabar di layar kalian ada apa aja? Masih latihan soal kah? Soal, latihan soal. Oke. Sudah, Kak, udah ganti. Kita akan bahas latihan soalnya. Nah, ini ada latihan soal yang SPLDV. Nah, di sini ada 4 per X dikurang 15 per Y sama dengan 3. Oke, kita bisa langsung mulai aja. 4 per X min 15 per Y sama dengan 3. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman udah familiar juga, kita bisa langsung kalikan silang antara pembilang dan penyebut. Nah, di sini kita juga harus hati-hati di tanda minusnya. Nah, karena nanti akan berpengaruh ya ke perhitungannya. Nah, nanti kita langsung aja. Tadi di sini ada min 4 per Y, 4Y dikurang min 15X per XY sama dengan 3. Nah, kalau di sini kan kita bisa langsung kalikan kedua ruas dengan XY. Nah, di sini ada min 4Y min 15X sama dengan 3XY. Nah, ini kita bisa keep dulu untuk persamaan yang pertama. Nah, kita bisa langsung ke persamaan yang kedua, yaitu ada X per 4 min Y per 3 sama dengan XY per 12. Nah, sama aja kayak yang sebelumnya, yaitu ada min 3X min 4Y per 12 sama dengan XY per 12. Nah, ini kita bisa kalikan ke sini, jadi min 3X min 4Y sama dengan XY per 12 dikali 12. Nah, ini kan sama aja ya, jadi ini kita bisa langsung faktorkan, maka hasilnya adalah min 3X min 4Y sama dengan XY. Nah, dari sini kita bisa langsung lakukan eliminasi. Kita akan eliminasi mungkin yang dari X-nya dulu nih. Di sini kan ada 15X, di sini ada 3X. Bisa nanti ini dikali dengan 3. Oke. Oke, kita tulis dulu persamaannya, ada min 15. Sini ada min 15X dikurang min 4Y sama dengan 3XY. Nah, selanjutnya kita karena ini kita kalikan 3, maka min 15X min 12Y sama dengan 3XY. Oh, dikali 5. Iya, benar. Oh, sorry.
Makasih buat Ferry Setiawan udah koreksi, kita kali 5. 15 berarti ini 20. Dan yang ini adalah 5x. Oke, ini kita bisa langsung hilangkan nilai x-nya, yaitu kita dengan kurangkan kedua ruas. Oke, maka hasilnya adalah min 4y dikurang dengan min 20, maka hasilnya adalah 16y. Sama dengan min 2xy. Oke, mungkin teman-teman bisa kita sambil koreksi biar sama-sama tahu ya. Jadi kita kan di sini sistemnya diskusi. Nah, di sini kita karena ada nilai x, nilai y-nya yang sama, maka variabelnya, maka kita bisa tuliskan 16 sama dengan min 2x. Nah, ini kita bisa langsung kedua ruas kita bagi dengan min 2. Berarti x adalah min 8. Oke, sampai sini mungkin teman-teman masih paham. Jadi kita langsung ke cari nilai y-nya. Nilai y kira-kira kita bisa langsung mungkin dari persamaan ini kali ya. Jadi kita langsung mulai min 3x dikali dengan min 8. Jadi adalah 24 dikurang 4y sama dengan xy. X-nya adalah min 8 dikali y. Nah, ini kan kita bisa 24 sama dengan min 4-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi 4y, maka y-nya adalah 6, yaitu 24 per 4. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini adalah nilai dari y per x-nya. Y per x-nya itu berapa sih? Nah, sekarang kan kita udah tahu nilai y-nya. Nilai y per x. Y-nya adalah 6, dan x-nya adalah min 8. Nah, berarti hasilnya kalau kita sederhanakan menjadi min 3 per 4. Nah, mungkin teman-teman dari hasil latihan soal tadi, ada yang jawabannya sama atau mungkin nyerempet-nyerempet, boleh nih berkabar di chat. Oke, mungkin soal yang pertama masih cukup sederhana, maka kita akan lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua soalnya adalah, nah ini kita sama aja kayak tadi, kita bisa langsung, kalau ini kan kita cari nilai B-nya ya, jadi cuma yang ditanyakan adalah yang satu variabel, yaitu variabel B. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama ada 3 per A sama dengan 5 per B sama dengan min 20. Oke, selanjutnya kita sama kayak tadi, kita langsung kalikan silang. Jadi hasilnya adalah 5A ditambah 3B sama dengan min 20. Oke, jangan lupa yang sebelah kiri kita penyebutnya kita kalikan. Nah, mungkin karena di sini adalah mungkin di sini karena tandanya adalah positif, jadi masih aman ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung operasikan. Ini kita bisa langsung kalikan kedua ruasnya dengan AB. Jadi nilainya adalah 5A ditambah 5A ditambah 3B sama dengan min 20 AB. Oke, ini udah kita anggap dengan persamaan yang pertama. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua nih.
Nah, persamaan yang kedua di sini kita bisa lihat ada 2/A min 1/B sama dengan min 1/3. Sama aja kayak yang tadi, kita bisa langsung kalikan. Nah, di sini ada tanda minusnya nih, jadi teman-teman harus hati-hati. Dan di sini kita bisa tulis menjadi min 2B min A per AB. Ini min 1/3. Oke, ini sama aja kayak yang tadi, jadi min A min 2B sama dengan min 1/3 AB. Nah, di sini karena ada nilai dari pecahan, maka kita bisa sederhanakan ya untuk mempermudah perhitungan kita nanti. Nah, di sini ada kalau misalnya gini tuh kita kedua ruas kita kali dengan 3. Nah, jadi kiri dikali 3, kanan dikali 3, jadi hasilnya adalah min 3A min 3A min 2 dikali 3, 6B, sama dengan, karena ini dikali 3, maka ini habisnya jadi min AB. Oke, ini udah kita ketemu persamaan yang pertama, kita juga udah ketemu persamaan yang kedua. Nah, ini kita bisa langsung, kayak tadi, kita langsung eliminasi dan substitusi. Oke, kita tulis dulu 5A ditambah 3B sama dengan min 20 AB. Nah, selanjutnya di sini ada min 3A min 6B sama dengan min AB. Nah, gimana nih teman-teman, kira-kira mana yang harus kita eliminasi dulu? Ini ada 5A dan min 3A, ada 3B dan min 6B. Oke. Mungkin kita bisa balikin lagi ke soalnya nih. Di soalnya kan kita diminta untuk cari nilai B. Nah, di sini ya kita diminta untuk cari nilai B-nya. Nah, coba teman-teman mungkin kalau teman-teman lihat, untuk cari nilai B-nya, berarti kita harus menghilangkan nilai A-nya dong, gitu. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lebih teliti lagi, kalau misalnya nanti kita hilangkan nilai B-nya, kan misalnya nih, kita hilangkan nilai B-nya. Ini B-nya habis, gitu. Nah, nanti, ini kan berarti misalnya ada XA sama dengan AB. Oke. Oke, cek. Nah, nanti kita bisa langsung tahu nilainya. Oke, langsung kita mulai aja perhitungannya. Nah, di sini kita coba untuk eliminasi yang B kali ya. Gimana teman-teman, mungkin bisa langsung berkabar di chat, kolom chat, bisa untuk kira-kira yang harus kita eliminasi dulu tuh yang A atau yang B dulu sih? Boleh on mic juga boleh. A dulu. Nih ada dari Retno Agusti, dan katanya A dulu. Mungkin teman-teman gimana? Adakah yang A dulu atau B dulu? Boleh? B. Gimana? Oke. Coba kita lihat dulu yang B nih. Coba ya. Coba kita lihat dulu yang B. Kalau misalnya yang B kita kali 2, berarti ini kali 2, ini kali 1, maka hasilnya adalah 10A ditambah 6B sama dengan min 40 AB. Oke, nah yang persamaan kedua sama aja, jadi min 3A min 6B sama dengan min AB. Nah, untuk menghilangkan B-nya, maka kita akan tambah nih, jumlahkan biar nilai B-nya itu habis.
Nah, maka hasilnya adalah di sini 10A dikurang dengan 3A menjadi 7A. Dan di sini ada min 40AB dikurang min 4A, min AB. Nah, di sini berarti hasilnya adalah min 41AB. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada nilai A di kedua ruas, kita bisa langsung sederhanakan. Nah, maka hasilnya adalah B-nya adalah min 7/41. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, maka kita eliminasi yang B-nya dulu. Nah, mungkin teman-teman di sini kita bisa ambil mungkin agak sedikit kesimpulan gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan soalnya dulu, yang diminta itu apa, misalnya kedua variabel kah harus diketahui atau cuma satu variabel kah yang harus diketahui. Jadi biar efisien di pengerjaannya. Kalau misalnya ternyata yang diketahui adalah keduanya nilai X dan nilai Y-nya itu berapa sih, tapi kita baru tahu nilai Y-nya. Nah, kan itu harus teliti lagi gimana memilih jawabannya dan teliti lagi dalam perhitungannya. Nah, kalau misalnya yang ditanya cuma satu variabel, loh ternyata kita kebablasan sampai 2 variabel kita tahu. Nah, itu kan kalau di UTBK kan bisa mungkin boros waktu gitu ya. Jadi bisa dipahami lagi tentang maksud dari soalnya itu. Oke, soal yang yang ketiga. Soal yang ketiga ada di sini. Nah, di sini ada Pikijin menjual semua baju dan dasi seharga 10 juta. Harga baju adalah 100.000 dan harga dasinya adalah 20.000. Kemudian kita dikasih tahu bahwa dia itu menjual setengah dari jumlah bajunya dan ada 2/3 dari dasinya juga dia jual dan terkumpul uang 6 juta. Nah, tentukan jumlah setiap barang yang telah ia jual. Jadi berapa dari jumlah bajunya berapa, jumlah dari dasinya itu masing-masing berapa gitu ya. Jadi kita harus analisa dulu mana yang diketahui dan apa maksud soalnya. Jadi di sini semua baju dan dasi kita misalkan baju sama dengan X, dasi sama dengan Y. Dan ini di sini ada baju X dan dasi Y. Nah, ini maksudnya adalah harga totalnya ya, jadi bukan jumlahnya. Kalau jumlah kan emang kita carikan. Jadi harga total dari seberapa, misalnya berapa kodi baju atau berapa lausin baju gitu. Itu sama itu berlaku juga di yang dasi. Oke, yang selanjutnya kita dikasih tahu juga bahwa harga 3 baju sama dengan 100.000. Kemudian ada dasi. Dasi adalah 20.000. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa yang 100.000 dan 20.000 itu harga satuannya ya. Jadi harga satuannya dari dasi dan baju itu sendiri. Mungkin sebelum lanjut, teman-teman boleh nih spill dulu jawaban dari kalian gimana? Jawaban bajunya ada berapa buah dan dasinya ada berapa buah? Boleh langsung chat aja, tulis di chat atau mau on mic juga boleh. Biar kita diskusinya sama-sama ramai gitu ya. Bajunya berapa sih Kak? Misalnya ada bajunya tuh 5 kah? Terus dasinya ada 10 kah? Gitu boleh berkabar di chat nih. Oke, mungkin sambil teman-teman pahami lagi, kita akan lanjut. Dari soal kita tahu bahwa dia menjual semua baju dan dasi, kalau terjual semua adalah 10 juta. Nah, kita bisa tulis X ditambah Y sama dengan 10 juta. Nah, selanjutnya ada setengah baju. Setengah baju adalah setengah X ditambah 2/3 dasi. 2/3 dasi adalah berapa tuh? 6 juta.
Nah, ini kita bisa langsung, oke, yang ini dulu nih. Yang persamaan kedua, kita bisa langsung kali 6 ya, kedua ruas biar nggak ada pecahannya. Nah, jadi di sini ada dikali 6 berarti 3x ditambah 4y sama dengan kali 6 berarti 36 juta. Nah, sekarang kita eliminasi ini, kita bisa kali dengan 3 dulu. Kali 3 dulu biar x-nya tereliminasi. Berarti ini ada 3x ditambah 3y sama dengan 30 juta. Nah, ini kita bisa langsung kurangkan, maka yang tersisa adalah y-nya. Nilai y adalah 6 juta. Nah, tapi kan nilai y ini kan total harga dari sekian banyak dasi kan. Nah, sedangkan harga persatuan dasinya itu adalah 20.000. Nah, berarti banyaknya dasi itu ada berapa? Nah, di sini kita bisa langsung bagi harga total dasi dengan harga satuan dari dasi itu sendiri. Nah, berarti jumlah y, jumlah dasi. Jumlah dasi di sini berarti adalah 6 juta dibagi dengan 20.000. Nah, ini kita bisa faktorkan. Nah, berarti dasinya itu ada 300 dasi. Mungkin di sini teman-teman bisa pahami dulu pelan-pelan sambil kita diskusi nih. Nah, karena kita udah tahu nilai jumlah dasinya, maka kita bisa langsung cari bajunya nih dari yang persamaan pertama ini. Nah, tapi yang disubstitusi itu yang mana kah? Yang 20.000 kah atau yang 300? Kan sama-sama punyanya dasi. Tapi yang satu harga, yang satu jumlahnya. Nah, karena dilihat dari sini adalah kedua jumlah dari semuanya, maka kita yang substitusi adalah harga dari satuan dasinya. Oke, yang yang disubstitusi adalah harga dari keseluruhan dasinya ya. Jadi biar kita tahu berapa sih jumlah dari seluruh bajunya berapa. Nah, nanti kita bisa cari satuan jumlahnya berapa dengan dibagi harga satuannya. Oke, kita berarti yang persamaan pertama kita substitusi dengan nilai y-nya. Oke, yang pertama ada kita tulis dulu y sama dengan y ditambah x sama dengan 10 juta. Di y-nya kita tahu bahwa itu ada 6 juta. Ini ada 10 juta. Maka x-nya adalah 4 juta. Nah, ini harga semuanya adalah 4 juta. Nah, terus gimana kita cari jumlahnya? Nah, jumlahnya itu ada, sama kayak tadi, harga total dari semua baju kita bagi dengan harga satuannya. Harga satuannya, nah di sini ada berarti 4 juta dikurang dengan harga satuannya, dibagi dengan harga satuannya itu ada 3B sama dengan 100. Nah, berarti B-nya adalah 100/3 kan. Nah, berarti 100/3, maka kita bisa langsung tuliskan 4 juta dibagi dengan 100. Nah, ini kita bisa langsung, nah berarti hasilnya adalah 40 dikali 3, yaitu adalah 120. Nah, ini kita bisa tahu nilai dari dasinya adalah 300 dan jumlah dari bajunya adalah 110. Nah, berarti teman-teman mungkin udah sedikit paham tentang soal ini, jadi kita bisa lanjut ke pertanyaan yang SPL TV. Oke.
Nah, di SPLTV kita ada sama-sama 3 soal. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya, mungkin teman-teman ada yang udah SS, bisa dilihat dulu SS-nya sambil kita nyambi pembahasannya. Oke, aku share screen dulu. Oke, bentar. Oke, di sini kita akan bahasnya SPLTV. Oh, belum di-share screen, bentar. Nah, ada di SPLTV soal yang pertama. Bisa disimak ya soalnya teman-teman. Jika nilai min X ditambah 2Y min 3Z min 7 sama dengan 0, kita bisa langsung pindahkan ke ruas kanan yang tidak, maksudnya koefisiennya, konstantanya. Nah, di sini ada, nah kita langsung ke pembahasan yang SPLTV nih. Kita punya persamaan min X. Min X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita ada persamaan juga X ditambah Y. X ditambah Y per 2 sama dengan Y min Z per 3 sama dengan Z per 4. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada beberapa persamaan. Nah, kita bisa eliminasi, kita identifikasi dulu mana yang harus dikerjain dulu. Nah, ini kita bisa lihat yang di sini. Kalau misalnya kita pakai ini, kan nanti kita bisa tahu nih nilainya. Oke. Maka kita bisa langsung Y min Z per 3 sama dengan Z per 4. Nah, maka kita bisa langsung kalikan silang. 4Y min 4Z sama dengan 3Z. Nah, di sini kita bisa lihat 4Y kita pindah ruaskan yang 4Z menjadi 7Z. Nah, oke, kita karena ini udah tahu 4Y min 7Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bisa cari yang sebelahnya nih, yang ini. Kita bisa langsung samakan. Atau mungkin nih, coba teman-teman perhatikan yang persamaan kedua, dan persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Coba kalau misalnya kita pakai itu. Perhatikan di sini ada X per Y per 2 sama dengan Z per 4. Nah, ini kita bisa langsung kalikan silang 4X ditambah 4Y sama dengan Z per 2Z. Nah, ini kita bisa langsung pindahkan ruasnya 4X per 4Y min 2Z sama dengan 0. Nah, ini kita bisa langsung, mungkin bagi 2 ya buat sederhananya. Jadi, 2X ditambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, karena kita udah tahu nih nilai ini, kita juga udah dikasih tahu yang persamaan pertama dari soal, dan kita juga udah tahu dari sini. Nah, di sini berarti kita bisa langsung eliminasi dan substitusi dari nilai, kita akan eliminasi X-nya, biar kita tahu persamaan dua variabel antara Y dan Z. Nah, yang pertama di sini ada min X ditambah 2Y min 3Z sama dengan 7. Di sini ada 2X ditambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, ini kita bisa kali 2 kali 1, maka hasilnya
min 2x ditambah 4y min 6z sama dengan 14. Oke, ini 2x sama ditambah 2y min z sama dengan 0. Nah, kita bisa langsung dijumlahkan biar x-nya habis. X-nya habis, ini bisa 6y min 7z sama dengan 14. Nah, ini ada 7z, ini ada 7z, bisa kita eliminasi nih. Berarti langsung substitusi aja, 4y min 7z sama dengan 0. Ini kita bisa dengan dikurangkan biar variabel z-nya habis, maka hasilnya adalah 2y sama dengan 14. Y-nya adalah 7. Oke, kita udah tahu nih nilai Y-nya adalah 7. Kita coba cari nilai X-nya. 4Y sama dengan 7Z. Nah, ini kita bisa langsung substitusi aja. 4 dikali 7 per 7 sama dengan Z. Ini habis, maka Z-nya adalah 4. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, maka kita udah tahu nilai Y-nya, kita udah tahu nilai X-nya, sedangkan yang ditanyakan adalah jumlah dari X tambah Y tambah Z tambah Y. Oke. Nah, kita harus cari nilai dari X-nya dulu. X-nya mungkin dari persamaan yang pertama banget ya, dari soalnya, yaitu ada min X ditambah 2Y, min 3Z sama dengan 7. Nah, min X-nya yang kita cari, 2Y adalah 14, min 3Z adalah min 12 sama dengan 7. Nah, min Z ditambah 2 sama dengan 7, X-nya adalah min 5. Oke, kita udah tahu bahwa nilai X-nya adalah min 5, Y-nya adalah 7, dan Z-nya adalah 4. Maka kita bisa cari nilai dari X ditambah Y ditambah Z adalah min 5 ditambah 7 min berapa tadi? Plus 4. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 4, 6. Oke, maka hasilnya 6. Mungkin teman-teman gimana nih soal ini? Apakah jawabannya sesuai dengan pembahasan atau ada jawaban lain mungkin? Boleh ya, silakan berkabar di chat. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman masih menyimak, maka kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada, mungkin bisa disimak dulu latihan soalnya, nilai dari persamaan yang nilai X-nya. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa ada nilai dari X per 2 ditambah Y per 5 sama dengan 9. X per 2 ditambah Y per 5 sama dengan 9. Kemudian ada, kita kalikan dulu, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan ini 5, ini 10, ini 9, maka kita kalikan menjadi 5X ditambah 2Y sama dengan 90. Oke, ini kita bisa klik dulu, atau mungkin kita mau bagi 2 nih, boleh. Oke, kita coba kita bagi 2. Oh, nggak bisa ya kalau bagi 2 ya, karena ada 5. Nanti pecahan mungkin bisa, tapi agak rumit gitu. Oke, ini yang pertama, maka kita lanjut ke yang kedua, yaitu Y per 4 min Z per 2 sama dengan 1. Sama aja kayak yang sebelumnya, maka ini min 2Y min 4Z per 8 sama dengan 1, maka min 2Y min 4Z sama dengan 8. Nah, ini mungkin bisa disederhanakan nih, maka hasilnya min Y min Z sama dengan 4. Ini min 2. Oke, ini kita udah dapat ada 2 persamaan. Nah, kita bisa langsung ke persamaan yang ketiga. Ini ada persamaan yang ketiga, yaitu ada Z per 4 ditambah X per 2 sama dengan 8. Nah, kita bisa langsung. Oh, sorry teman-teman, di sini ada
kendala. Oh, bener nggak sih? Bener di. Oke, kita bisa langsung substitusi atau kita kalikan silang dulu menjadi 2Z sama ditambah 4X sama dengan 8, ini per 8. Maka kita bisa langsung tuliskan 2X, 2Z ditambah 4X sama dengan 64. Nah, ini kita bisa sederhanakan, bisa nggak sih? Bisa dong. Ini hasilnya menjadi Z ditambah 2X sama dengan 32. Nah, kira-kira mana sih yang harus kita eliminasi dulu? Mungkin dari persamaan ini nih. Dari sini kita bisa eliminasi Z-nya dulu. Kita kali 2. Atau ini ya. Ini mungkin nggak usah disederhanakan. Jadi, teman-teman bisa efisien waktu ini. Dengan ini, kita bisa eliminasi Z-nya. Min Y, min 2Z sama dengan 4. Kemudian ini ada 4X ditambah 2Z sama dengan 64. Nah, di sini kita bisa langsung jumlahkan nih keduanya. Menjadi min Y ditambah 4X menjadi 68. Nah, ini itu kita udah tahu, maka kita bisa keep dulu. Nah, ini kita bisa langsung pakai ini. Nah, jadi di sini ada 5X ditambah 2Y. 5X ditambah 2Y sama dengan 90. Maka ini kita bisa, karena yang dicari adalah nilai X-nya, maka kita harus eliminasi nilai Y-nya. Kita kali 2 dulu yang atas. Nah, maka hasilnya min 2Y ditambah 4X, 8. 8X menjadi 136. Karena 68 kali 2, maka di sini ada 2Y ditambah 5X sama dengan 90. Kita bisa tambah ya, biar Y-nya keluar, biar Y-nya habis, maka 13X sama dengan 226. Oke, maka kita bisa lihat ada 226. X-nya maka 226 per 13. Jadi ini agak rumit ya, tapi teman-teman kalau misalnya teliti dan telaten mungkin bisa disesuaikan. Oke, maka kita akan lanjut ke persamaan, ke soal yang kedua, yang terakhir nih. Teman-teman mungkin bisa lihat di soal yang terakhir itu aku ambil dari soal simak matematika dasar, tapi aku modif sedikit di soalnya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Di sini diketahui bahwa jumlah kuadrat 3 bilangan positif adalah 100. Kita misalkan bilangan positif tersebut adalah A, B, dan C. Misalnya jumlahnya adalah A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 sama dengan 100 dari soal. Soal sebutkan seperti itu. Kemudian salah satu bilangan adalah jumlah dari dua bilangan lainnya. Kita misalkan A nih, kita ambil dulu A. A sama dengan B ditambah C karena jumlah dari dua bilangan lainnya. Nah, di sini ada selisih antara dua bilangan terkecil adalah 3. Tapi kan kita nggak tahu nih bilangan terkecil yang mana, bilangan terbesar yang mana, maka kita bisa tetapkan dulu mana yang terbesar dan yang terkecil. Kita bisa misalnya A, B, C. Ini kita urutkan dari yang besar ke yang kecil. Jadi yang paling besar adalah A, yang paling kecil adalah B. Nah, soalnya di sini juga disebutkan bahwa selisih antara dua bilangan terkecil adalah 3. Dua bilangan terkecil di sini adalah B dan C. Maka B min C adalah 3. Nah, maka jumlah pangkat 3 dua bilangan terkecil tersebut adalah berapa, gitu kan. Nah, maka ini kita bisa, dari sini kita bisa cari tahu, dari sini kita bisa cari tahu dengan kita kuadratkan kedua ruas. Nah, coba yang ini dulu. A kuadrat ditambah, Nah, di sini maka sama dengan A kuadrat sama dengan
dikuadratkan B kuadrat sama dengan ditambah C kuadrat ditambah 2BC. Nah, kita udah dapat, maka kita bisa langsung ke persamaan yang kedua, yaitu 9 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC. Nah, ini kita bisa langsung cari, kita tambahkan ya, jadi kita habiskan yang BC-nya. Maka A kuadrat per 9 sama dengan 2 dalam kurung B kuadrat ditambah C kuadrat, maka B kuadrat ditambah C kuadrat adalah A kuadrat ditambah 9 per 2. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi apa sih yang diketahui dari soal dan apa yang dimau dari soal. Nah, jumlah pangkat 3 dua bilangan terkecil. Nah, ini kan udah dapat ya pangkat 2-nya. Sorry, di sini ada typo ya. Di sini harusnya adalah pangkat 2. Sorry, di sini ada pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2, di sini kan kita udah tahu ya nilainya adalah A kuadrat ditambah 9 per 2. Nah, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan jenis soalnya. Kan ada soal yang misalnya nggak harus cari nilainya yang pasti gitu. Tapi kita coba lihat yang dari persamaan yang ini. Nah, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 100. Nah, di sini kita bisa langsung menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 9 per 2 sama dengan 100, maka 3A kuadrat ditambah 9 sama dengan 200. Oke, maka 3A kuadrat sama dengan 191. Maka A kuadratnya adalah 191 per 3. Nah, kan kita udah tahu nilai A kuadratnya nih. Kita bisa langsung substitusi ke yang persamaan ini untuk mencari nilai dari jumlah pangkat 2 dua bilangan terkecil di sini. Oke, maka B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah berapa tadi? 9 per 2, maka 191 per 3 sama dengan 27 per 3 per 2. Maka hasilnya adalah 812 per 6, per 6 gitu. Jadi hasilnya adalah 218 per 6. Mungkin itu dulu pembahasan soalnya, teman-teman. Jadi, makasih banyak yang udah nyimak sampai detik ini. Teman-teman bisa, karena sesuai rules yang tadi, kita habis latihan soal, kita akan ada evaluasi ini. Evaluasi tentang kelas hari ini. Oke, bentar aku kirim linknya dulu. Mungkin udah ada linknya. Mungkin teman-teman bisa langsung isi evaluasinya. Apa aja yang harus dievaluasi dari kelas ini. Mungkin bisa langsung diklik ya. Tapi sebelum itu, karena ini ada masih sekitar 13 menit, mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu nih soal apa aja, gimana sih UTBK nanti, atau misalnya karena aku gap, mungkin gimana sih gap itu, gimana misalnya belajarnya gimana, atau ngapain aja gap gitu, atau misalnya mau tanya perkuliahan juga boleh. Oke, silakan teman-teman, mungkin bisa sambil diisi linknya. Mungkin sampai 21.50 ya, mungkin teman-teman bisa langsung kondisikan untuk pengisian linknya.
Aku ikut les offline nggak, waktu sekolah enggak, terus waktu gap karena ada satu, komunitas mahasiswa daerah dari daerahku yang kuliah di UI, dia itu ada suatu program kerja yang, mmm, semisal dari iya udah kelar tinggal isi evaluasi, jangan lupa evaluasi. Nah, link-nya udah ada nih, jangan lupa evaluasi, ini ada link-nya di sini. Oke, lanjut, aku nggak ikut les offline, tapi waktu gap tuh ada suatu, eee, misalnya bimbingan belajar, mungkin, bimbingan UTBK dari mahasiswa yang dari Tegal, ya tapi yang sekolah dari UI. Jadi mereka menyediakan, fasilitas bimbingan UTBK secara gratis gitu ya, tapi ada proses seleksinya juga, tapi aku nggak tahu ya dari, daerah kalian masing-masing gimana, tapi dari, daerah aku sendiri tuh ada. Jadi aku manfaatkan itu meskipun gap, tapi aku coba maksimalin, akhirnya itu ada sekitar sebulan untuk persiapan UTBK, yang bareng-bareng ada mentornya juga dari UI dan, mahasiswa lainnya juga. Nah, habis itu alhamdulillah akhirnya dapet deh PTN gitu. Tapi, buat teman-teman yang, nggak ikut les offline, nggak apa, karena, ada banyak media yang sekarang nyediain, belajar UTBK gitu, kayak sekarang kelas gratis Ambisin. Nah, aku bersyukur banget sih bisa, bareng teman-teman buat, belajar diskusi bareng tentang UTBK ini. Jadi aku tahu, pasti kalau misalnya UTBK itu susah soalnya. Jadi, bersyukur banget bisa temenin teman-teman, untuk diskusi malam ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saran buat gap, Kak, harus ngapain aja biar waktunya berfaedah? Berfaedah, aku tuh sebenarnya nggak faedah-faedah banget waktu itu. Yang penting belajar, kalau misalnya, kalian masih bingung soal jurusannya, coba, searching gimana, riset jurusan yang kalian mau, apa mata kuliahnya, eee, mungkin, kerjanya, prospek kerjanya bisa juga, tapi yang utamanya adalah mata kuliah yang kalian ambil. Jadi, misalnya aku, ambil kimia nih, nanti ada, di mata kuliah semester 1 mungkin ada fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, ada praktiknya juga. Nah, nanti di semester 2 tuh ada kimia organika, ada kimia anorganik gitu, ada praktikumnya juga. Nanti kalian, riset sedetail-detailnya tentang mata kuliahnya gitu. Jadi, buat gap, nggak cuma belajar gitu, bisa riset, tentang mata kuliahnya atau jurusannya gitu. Tapi aku, salut banget sama teman-teman yang, gap belajar sambil kerja. Soalnya ada teman aku juga yang mereka gap sambil kerja sambil, belajar juga dan alhamdulillah juga dapat PTN. Nah, jadi teman-teman yang gap, yang sambil kerja itu ke bawah banget buat terusin, perjuangannya sampai UTBK nanti. Kalau misalnya, syukur alhamdulillah dapat di PTN, kalau misalnya, belum rezeki mungkin bisa diskusi lagi sama orang tua atau misalnya research lagi gimana sih harus apa nih aku gitu. Jadi buat, gap mungkin bisa belajar, bisa kerja juga atau misalnya upgrade soft skill lain kalau misalnya, bisa belajar Excel mungkin bisa, atau belajar bahasa Inggris. Nah, itu kan sekalian, buat TPS kan, TPS kan ada, bahasa Inggrisnya juga. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan waktu gap, dengan baik. Nah, oke, mungkin teman-teman di sini udah lebih 2 menit tadi, oke. Jadi ada 2152. Buat teman-teman yang udah join sampai akhir, makasih banyak. Semoga, eee, waktu kalian yang udah dipakai buat belajar TPS, semoga bermanfaat dan baik dan, bisa berefek baik ke UTBK nanti. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Mungkin, eee, kita akhiri dulu aja, kelas hari ini. Tapi jangan lupa buat join di kelas-kelas berikutnya, karena ada banyak banget mentor-mentor yang keren, ada banyak banget materi-materi yang, pasti ada di UTBK. Sama jangan lupa, eee, follow Ambisin,
terus biar infonya nggak ketinggalan, habis itu apalagi, Gus Rutin juga ada di IG. Nah, pokoknya main IG tuh, diusahakan biar maksimal, jadi nggak scroll yang nggak faedah gitu. Mungkin iya faedah cuma buat mata, tapi, kita bisa juga faedah untuk, misalnya tambah-tambah ilmu gitu. Jadi, sambil rebahan mungkin kita bisa lihat Ambisin di Gus Rutin. Oke, makasih teman-teman yang udah di-join, semoga ilmunya bermanfaat, semoga, sukses juga di UTBK dan SBMPTN, di tahun ini. Semoga teman-teman bisa jadi maba PTN, dan kalau misalnya jadi maba PTN juga semoga lancar kuliahnya dan lancar ke depannya. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah join, sekiranya sampai sini dulu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman bisa dipersilakan untuk live ya. Terima kasih. Jangan lupa evaluasinya. Jangan lupa. Semangat, Mas. Selamat beristirahat.